dulu aja berarti. Hampir 1 menit. Nah. Kalau yang di sini nggak ada yang pakai YouTube. Di-upload juga ini berarti ya Pak ya? Satunya Ya, ini. di-upload juga. Saya download semuanya dulu aja ya berarti. Nah, tuh. Kalau aku suka ya. Permennya apa Pak? Kalau punya Pak William sama punya Pak Brian ini? Ini kan punyanya Pak Rey kan mil kita. Kalau punya Bapak apa? Pakai permen atau pakai lain? Kelompok kami permen kis, Bu. Itu. Terus yang satunya? Kacang kulit Ibu. Oh kacang. Ini yang grupnya Pak Jafar kemarin tak Pak? Jadi? Ya, Pak Jafar yang buat. Iya, iya. Videonya Pak Jafar berarti? Semuanya? Atau Videonya gimana? berkelompok Bu, kemarin Bu ada beberapa orang. Intronya Pak Jafar. Oh iya. Aduh, ini kalau. Nah Pak, gini Pak, dibanding ruwet ya Pak ya. Ini gini Pak, coba pakai punya Bapak aja dulu. Ini punya saya kan masih loading. Nah ini sudah saya stop share. Nah coba bisa tunjukkan aja Pak pakai laptop ini. Saya kok masih loading di sini. Ini ya, semuanya nanti tetap kita gantian ya. Siapa yang nanti yang sudah berhasil gitu loh. Coba bisa ditunjukkan hasilnya. Kita setel dulu videonya Bapak. Per step ini. Setelah itu kan biar punya ulasan gitu kan. Apa kalau di video itu nggak ada preambulnya, ada pembukaannya dulu lah paling cerita gitu. Coba. Berarti mil kita, sugus. Ini pil kitanya itu jenisnya yang ini, Pak. Yang kalau mil kita kan ada dua ya. Ada yang kayak kotak itu, ada yang lollipop begini. Itu mil kita yang jenis yang bagaimana, Pak? Saya benar belum lihat ini kayaknya. Lollipop, Bu. Oh, yang lollipop. Oke. Oh, berarti lollipop yang satu kis, satunya kacang. Kacang nggak apa-apa, kacang beda sendiri ya. Siap ya, Pak ya. Terus sisa permennya diapakan kemarin, Pak? Begitu banyaknya, Pak. Kok dibuang? Oh, dibagikan? Masa Dibuang. Loh, kok dibuang, Pak? Dibuang Iya, nggak? Bu. Masa makan 30 permen, Bu? Ya kali aja, Pak. Kalau kacang ini Bapak ini ngecek dimensinya kan, jumlahnya kan punya Pak Jafar ini. Berarti sama dimakan ya Pak ya? Buka Siap. langsung. Ya. Itu ya Pak ya, menonton bola. Kacangnya. Soalnya kalau kacang itu kalau di ini apa namanya disimpan gitu tambah melempem kayaknya. Enak langsung harus dibuka itu langsung dimakan. Ini punya siapa ini? Ini siapa Pak yang nge-share ini? Iya Pak, ini siapa Pak? Nggak tahu ini yang nge-share siapa. Oh Pak Jafar.
Oke, siapa? Kita tampilkan tim kelompok kacang ya Pak ya. Ini pakai kacang apa Pak? Dua kelinci itu Pak? Jenisnya apa? Merek apa? Oh, dua kelinci. Berarti ini tapi pengujiannya terpisah atau gimana? Atau sama-sama ke STTAL terus nyoba bareng gitu atau di rumah sendiri-sendiri? Oh, kerja kelompok. Loh ya iya kerja kelompok. Maksudnya gambar videonya ini loh kan bisa jadi cut-cut gitu toh Pak. Oh, bareng. Ya, siap. Nah, tadi mana Pak? Tadi Pak Jafar kok di out lagi? Bentar Bu, ini ada kendala sebentar. Nah, ini siapa ini? Oh, bukan. Oh, ini milik kita ini. Saya kelihatan. Oh, punyanya Pak Febri, Pak Haji, Pak Wahyu, Pak Adri, Pak Re, Pak Indra. Grupnya milik kita. Oke. Kalau lollipop ini bukannya belinya itu yang rentengan gitu ya? Bukan? Satu bungkus tuh isi 15. Oh, satu bungkus itu isi 15 ya, Pak? Oh, saya tahunya yang anak-anak itu. Tapi yang dalam satu bungkus itu varian rasanya gimana, Pak? Ada 3 varian rasa, coklat, strawberry, dan melon. Oh, berarti campur di dalamnya gitu ya? Oh, tak kira satu rasa. Nih, atau punyanya Pak, grupnya Pak Wahyu aja. Pak Wahyu aja. Pak Jafar. Oke, siap-siap Pak. Ayo Pak. Ya Bu, ini Bu, untuk videonya dulu Bu, kami Coba, tampilkan. ya coba. Nanti kita lihat. Suaranya kok, oh ya. Ini udah full ya Pak? Sudah Bu. Oh Pak. Ini berapa menit Pak videonya? Oh ini alatnya dapat dari? Kalau sekitar jam, kemudian mereka Kok nggak nyala? Terus kita juga sudah buat analisa hitungan ya di Excel, yaitu yang pertama dengan satu itu kacang isi sesuai dengan kulitnya atau tidak. Yang kedua kulit kacang pecah atau utuh. Kemudian yang ketiga yaitu isi kacang sudah sesuai kulitnya. Satu yaitu panjang daripada kacang kita lihat secara dimensi ukuran panjang dari kacang ini. Kacang yang pertama berukuran 39,6 mm. Itu berat daripada kacang ini kita catat dulu. 1 gram bisa dilihat. Itu dari diameter kacang. Kita ambil yang paling besar. Diameter yang paling besar ini kan kacang ini kan Pak Dwi ini bagian apa Pak Dwi? Iya Pak. Ini yang video siapa Pak? Berarti grupnya ini. Yang mau video Kapten Elvan. Oh Pak Irfan. Normalnya isinya 3 begitu ya. Oh dibuka. Oh betul. Betul sesuai dengan ukur, ternyata memiliki kulit yang utuh dan teksturnya juga bagus, urat-uratnya rapi gitu. Jadi tidak tidak berlubang, tidak ada cacat itu yang kacang. Satu. Ini yang kedua. 26,6
kacang ya. Kok suaranya nggak ada lagi, Pak? Iya, Pak. Suaranya memang nggak terdengar ini. Atau tempat saya ya? Suaranya kecil Bu memang. Oh, ada tadi dengar. Terus ini kok hilang lagi suaranya. Ini 2. Oh, berarti panjang, tebal, gitu ya Pak, sama isi. Panjang, Gitu. diameter sama berat Bu. Oh, berat. Oke. Loh, parameternya jumlahnya berapa? 2 atau 3? 3 toh, kemarin minta 3. Parameter ada 3 Bu. Oh iya benar ya. Atributnya juga ada 3. Ya. 3. Atributnya itu berarti apa Pak? Isi? Tadi? Pertama isi Bu, isi sesuai dengan kulit, kemudian kulit kacang pecah atau tidak. Loh ini. Sekarang bukan kacangnya baru kasih tunjukkan. Oke Pak. Ini alatnya dapat dari mana Pak? Pinjam lab ini, lab sitting, STTAL. Oh, pinjam mahasiswa. Kemarin saya udah bilang loh Pak, ke Kaprod itu boleh katanya. Terus PPT-nya Pak? Nah ini sekalian aja Pak, PPT-nya. PPT-nya yang bawa Pak Jafar, atau yang lainnya, kita gantian. Nah hasilnya itu loh, sekalian ya. Tampilannya kan di PPT itu. Nah, oh, Pak Dwi, Pak Agung, Alfan, Gilari. Nah, oke Pak, lanjut hasilnya. Ya, Bu. Untuk PPT-nya izin kami memaparkan Bu. Hasilnya pada pengamatan dan pengukuran produk kacang kulit. Ya. Untuk yang pertama, kami menggunakan kacang kulit bermerek 2 kelinci, di mana untuk uji parameter yang terdiri dari 3, yaitu uji parameter yang pertama kacang terdiri dari 2 badan atau tidak, kemudian kulit kacang pecah atau tidak, kemudian yang ketiga yaitu isi kacang 2 butir atau tidak. Itu yang standar ideal dari kacang. Mengapa kami menentukan standar idealnya itu setiap kacang itu terdiri dari 2 isi? Karena yang kami ukur itu ketika kami hitung itu lebih banyak yang isinya 2 Bu, idealnya. Ya. Oke Pak. Siap. Di sini bisa dilihat apabila 1 badan dan 3 badan maka kacang terdiri tidak 2 Bu. Berarti yang dibuat cacat itu 1 kan ya? Cacat yang dikatakan cacat itu 1 dan 3 itu dikatakan cacat. Dia harus presisi 2. Harus 2 Bu. Oh, saya kira 2 ke atas itu baik. Berarti cacat ya, kalau ada isinya 3 justru cacat ya Pak? Siap, maksudnya atribut tidak sesuai dengan kondisi ideal Bu, yang sesuai kacang harus ada 2 siap. Ya. Kemudian kulit kacang pecah atau tidak utuh. Atribut kedua, kemudian isi kacang tidak 2 butir Bu. Misal ada isi kacang yang 1 atau mungkin isi kacang lebih dari 4. Bahkan ada yang isi kacang yang benjolannya ada 3 tapi ketika dibuka ada 2. Bedanya apa Pak? Yang atribut 1 sama 3 ini Pak? Kan itu tulis badan sama butir. Badan itu luarnya gitu ya. Badan luarnya Bu. Ya, siap, luarnya. Kemudian kalau isinya kan mungkin ada yang badannya 3, ternyata ketika dibuka isinya 1. Badannya 3 itu maksudnya dibuka gini tuh bukan isi 2 buka gini dah Pak. Ada sisanya 3 gini dah. Gitu dah. Kulitnya ada 3. Berarti.
kulitnya dah. ketika kan penampakan badan kulitnya ada 3 Bu, benjolannya itu. Ternyata ketika kita buka itu cuma 1 atau 2. Satu Jadi atau tidak dua apa? sesuai. 2 isinya Bu, isi kacangnya. Oh bukan isinya. Nomor 1 loh Pak, atribut 1 loh Pak. Itu Yang- atribut 1 itu badan saja Bu. Badannya, kulitnya dah Pak, kulit kan. Ya, kulit. Kulitnya itu maksudnya itu kalau dibuka, dipencet gini, isi 2 gitu toh. Yang 3 ini Ya. gimana? Ada ya? Yang waktu dipencet ini tuh isi 3 gitu ya? Kulitnya itu. Bisa sampai 3 gitu dah. Jarang tapi ya, yang ketiga ini. Jarang Bu. Ya, kan 4 ada Bu, pernah Bu. Dicobain. Masa sih? Kemarin kita ada Bu kemarin. Makan yang isi 4 itu ada. Tapi di video tadi nggak ada ya Pak ya? Maksudnya nggak ke video Ya. ya Pak ya? Ya belum ke video Bu, mohon maaf. Oh iya ya Pak. Oh saya kira tadi itu saya salah paham. Atribut 1 sama 3 itu hampir sama. Ternyata yang pertama itu kulitnya, yang ketiga itu isinya gitu kan ya? Betul Bu, siap. Oh ini isinya 1 butir. Nah sebentar Pak, yang nomor 3 tadi balik yang ketiga. Kalau isi kacangnya itu tadi kan Bapak bilang isinya itu minimal 2. Ya minimal 2 ya. Siap. Minimal 2. Berarti kalau dia isinya 2 atau isinya 3 atau isinya 4 itu berarti baik. Yang jelek itu isinya 1 gitu lah. Isinya ya ini ngomong. Kan Bu, kalau isinya 2 berarti baik, kalau isinya lebih dari 2 berarti kita Oh. katakan tidak baik Bu. Oh malah nggak bagus. Berarti kalau isinya 4, Ya, karena kami 3. idealnya isi 2 Bu. Oke ya siapa? Next coba. Oh yang benar itu isi 2. Siap. Ya. Seperti ini Bu untuk pengujiannya. Seperti yang Ini Ini 40, contoh tapi pengujiannya apa ini Pak? Oh atribut 1, 2, 3 ya? siap. Kami pakai indikator angka 1 adalah di sini angka 1 adalah tidak, kemudian angka 0 adalah iya. 1 tadi kan didefinisikan tadi yang baik kan? 1 ya? Yang 1 cacat? 1 cacat atau baik ya? Kebalikan ya? Bukan Bu, kalau kami pakai indikator nilai 1 itu kami katakan tidak, kemudian nilai 0 itu kami katakan iya. Contohnya atribut 1 Atribut yang 1 tadi kacang udah- terdiri dari 2 bagian. Ketika kami melakukan pengukuran pada atribut 1 itu nomor 1 nilainya 1. Itu berarti kami ketika pengukuran di situ melihat bahwa kacang itu badannya ada 3 Bu, maka kami kasih nilai 1. Tidak sesuai dengan 2. Oh, adanya 3. Oh, 1 berarti cacat. Ya, 1 siap. cacat, 0 tidak cacat. Ya. ya Bu. Ini Ya. variabel pengukurannya. Ini punya Pak Jafar. Ya. Terus Ya, yang ini punya kami, kemudian punya temen, ini punya Pak Dwi. ini punya Kapten Dwi, siap. Ini variabel 1 tadi, Pak tadi yang variabel belum ya? Belum didefinisikan ya berarti ya? Ya, Tadi ini kan untuk masih variabel. atribut. Tadi Siap. kan masih parameter atribut. Nah, sekarang yang variabel. Coba lihat. Siap Parameternya. untuk variabel. Untuk kebetulan kami waktu pengujian yang nomor pertama itu variabel panjangnya kita dapatkan 39,6 mm. Kalau di PPT ini nggak ada, Pak? Ditunjukkan kayak tadi, Pak? Nggak digambar, nggak ditulis ya, Pak? Gimana Bu? Tadi Pak yang dikatakan panjang itu yang memanjang begini atau yang Ya. bagaimana? Itu nggak ada. Yang memanjang Bu. Memanjang, benar ya? Oh, di videonya memanjang, siap. Nah, memanjang. Variabel yang kedua Yaitu berat Bu. Berat. Tadi waktu kita timbang itu pakai 1. timbangan. Ya, berarti Ya. variabel 1, 3 itu pakai ini ya, pakai mikrometer square tadi ya, pakai jangka Siap. sorong kok, jangka sorong. Siap. Siap. Jadi 1 panjang, 3 itu ketebalan. Oke, Ya. oh gitu, ya Pak. Siap. Oke, Siap. siap. Ini udah bagus. Oke, lanjut lagi ya ke berikutnya ya, berarti ya. Siap. Ya, ini bagus Pak. Ini punya Pak Gilar. Nah, punyanya Pak Gilar, grup yang lainnya ini tadi nggak ke shoot ya? Berarti yang nge-shoot tadi cuma bertiga tadi ya? Siap, waktu kami mengerjakan ini videonya kami bikin Tadi langsung berkelompok Bu. Cuman pada Ya. saat pengukuran kita sendiri-sendiri Bu. Masing-masing Oke. 40 kacang. 40 kacang.
Siap. Oke, Pak. Ya, langsung dimakan ini. Siap Oke. langsung dimakan. Siap. Terima kasih Bu. Ya, lanjut dulu Pak. Yang berikutnya. Siapa grupnya yang berikutnya? Grupnya Pak Aji? Atau grupnya Pak Ferdinand? Pak Ferdinand tadi. Pak Aji sama siapa? Tadi kan ada 6 itu. Nanti setelah ini kita ngolah datanya Pak. Nanti kita biar hasilnya itu kelihatan. Gitu. Ayo Pak. Mohon izin Ibu, Tapi Bu, screen. Ya, kelompok silakan Pak. kami. Mohon izin untuk Kapten William mohon bantuan untuk share videonya. Ke siapa? Halo. Satu kelompok Bu dengan kami. Oh, siap. Siap. Mohon izin mentor. Barangkali kami yang share. Iya Pak. Silakan di Benar. Izin Bu kami share untuk videonya dahulu. Oh, ini yang khusus. Selamat siang, pada kesempatan kali ini kami akan ukur level parameter dan variabel atribut untuk KIS, di mana kami sudah menyiapkan sejumlah 30 sampel, dan untuk pengukurannya kami menggunakan alat timbangan digital dan angka sorong. Dengan sampel yang pertama, untuk permen, untuk KIS ada, jadi atribut pertama apakah ada, isinya ada. Kemudian atribut kedua adalah utuh atau tidak. Permen utuh 81,4 mm. Kemudian ketebalan 68,4 mm. Kemudian berat 2,5 gram. Proses ini akan saya lakukan sampai dengan 30 sampel permen. Kronologis kita akan hitung. Untuk atribut yang pertama, kita cek apakah ada permennya atau tidak. Kita cek. Kalau ada, permennya ada, bentuknya utuh, dan warnanya sesuai dengan ungu atau violet. Berikutnya kita akan tes berat 2,6 gram permen yang pertama. Dengan parameter selanjutnya kita cek pakai jangka ini dengan panjang tepat di 81,4 mm, ketebalan 68,5 mm. Oke, yang pertama kita cek permen kedua. Ini ada. Nah, yang pertama ada permennya. Itu sesuai warna. Panjang kedua 81,3. Panjang dengan tebal 68,7. Hampir-hampir sama ya. Beratnya 2,6 gram. Baik, kita akan lanjutkan dengan permen-permen berikutnya.
Oh, berarti satu orang yang nyoba semuanya ya. Sampel yang digunakan adalah permen KIS. Ini ganti posisi tempat aja ya Pak ya. Satu tempat ini pasti. Bener tau Pak ini. Pindah posisi samping kiri gitu ya. Iya Ibu. Ini di mana Pak? Di mes Pak? Di rumahnya Kapten Wahyu. Oh. Tidak ada alias utuh permennya. Di mana Pak? Daerah mana? Pertama, Di daerah Wonosari Ibu. panjang. Alatnya ini dapat ini pinjam dari punya Pak Jafar, kelompoknya Pak Jafar itu. Kapten William beli Ibu. Loh, beli apa Pak? Ini. Ada di Jangka sorongnya beli. sabu, Oh, jangka sorongnya beli. kemudian ketebalan Ini punya Pak Jafar juga beli juga. Ada yang beli. dengan 9,0. Enggak saling Pinjam pinjam. itu. Kelompok kami Ada pinjam. di Iya. Kalau timbangannya punya istrinya. Biasanya buat masak kan Pak ini. maka ini akan saya ulangi sebanyak 30 kali. Sama permennya. Pertama, Ini Pak Dami. ini akan melaksanakan pengujian terhadap permen KIS min yang rasa grip. Ini peralatan yang akan kami gunakan. Saja kami mulai untuk yang pertama. Apakah ada? Tapi dari satu bungkus itu ada yang pecah Pak, kira-kira? Ada. Ada Bu. Ada Bu. Pak ada? Oh, saya kira nggak ada. Nah, warnanya sama dengan Nanti akan disampaikan di Di PPT. permennya juga utuh, tidak ada pecah atau cuil. Yang berikutnya kita ukur panjangnya. Bisa terlihat di sini panjangnya 81,4 mm dengan ketebalan Ini sekarang enak kalau itu jangka sorong itu muncul 8,2 gitu ya. mm. Kalau yang lama kan ngitung sendiri. Berikutnya yang model digital. Iya, digital. Ini juga 2,4. 6 atribut tersebut akan kami laksanakan terhadap 30 sampel dari 40 permen yang sudah kami ini saya Aduh. Ini kenapa ini Mas? saja satu permen ada kami sudah buka. Ini semuanya sama di rumahnya Pak Wahyu semua atau di lokasi lain? Pak Adi. Sama Ibu, di tempatnya Kapten Wahyu semua. Kemudian kita timbang. Berat 2,6. Setelah itu kita panjang, ukur untuk ketebalan. Ketebalan 68,3. Untuk tinggi 81,8. Demikian berikut satu contoh video dan kami akan melaksanakan 30 pengukuran. Iya. Oke Pak, coba lihat PPT-nya itu lagi. Totalitas ininya. Mohon bantuan untuk Letnan Ardi. Siap, mohon izin Mentor. Kata-katanya kalau dikis itu suka aneh-aneh ya Pak ya. Singkat ini. Siap. Ya Pak, silakan Pak. Tapi Bu, jadi ini kami selaku kelompok 1 melakukan pengendalian kualitas untuk objeknya adalah permen KIS. Langsung Kapten Letnan Ardi. Untuk penguji pertama, Kapten Zuun melakukan 30 percobaan dengan atribut 1 ada atau tidak, kemudian atribut 2 pecah atau utuh, kemudian atribut 3
warna permen sesuai dengan seperti yang ada di bungkusnya. Kemudian parameter yang pertama panjang, kemudian parameter kedua tebal, dan parameter ketiga berat. Berikutnya. Ini sampai berapa jumlahnya? Sampai 30. 30. Siap. Di sampel ke-28 ini ada tidak utuh, jadi agak pecah. Nanti fotonya ada di akhir. Oh iya. Berikutnya untuk penguji kedua ada Kapten William. Kedua. Kalau satu bungkus permen itu tadi isi berapa, Pak? Kan Bapak kan pasti beli satu bungkus. Isi 40, Bu. Oh, satu bungkus itu 40. Siap. Tapi semuanya satu bungkus itu mesti ada 40 biji, kan? Nggak ada yang kurang atau lebih? Ada, Bu. Jadi kurang lebih antara 38 sampai 40. Nah, iya. Kadang ada yang jumlahnya nggak sama. Gitu. Ya, lanjut, Pak. Oh, ini ada yang nggak utuh banyak. Siap. Tapi tadi itu kalau nggak salah semuanya itu ya pakai yang purple itu ya, warna ungu semua ya, Pak ya? Siap, warna yang ungu semua, Ibu. Semua, ya. Berarti pengujiannya sama. Coba next lagi, Pak, yang hasilnya. Langsung ke ini aja, Di. Langsung ke gambar terakhir. Nah, ini, Bu, di sini terlihat foto sampel yang tidak utuh atau cacat itu, Bu. Kupil itu. Terus yang di gelas itu apa, Pak? Itu selesai. Oh, selesainya. Berarti yang sebelah kanan itu yang dipegang Pak Dani ya? Dani, siap. Itu yang contoh. Yang contohnya yang tidak cacat. Oh, oke. Tadi kalau atribut 1 tadi apa, Pak? Saya kok lupa ya. Ada atau tidak ada. Jadi bungkusnya itu kan biasanya ada yang masih terbungkus, masih tertutup, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak ada isinya. Namun di pengukuran ini tidak terdapat, Ibu. Jadi maksudnya semua atribut, semua ada isinya. Semua ada isinya. Yang kedua itu tadi pecah atau utuh. Siap. Terus yang ketiga warna. Siap, warna sesuai dengan gambar yang ada di bungkusnya itu. Ya. Berarti yang masalah atribut 1, 3 itu banyak kan nggak jadi masalah ya? Kayaknya yang kedua aja ya? Ya, betul, Ibu. Yang utuh atau enggak? Dan pecah itu juga kadang-kadang ada terjadi karena mungkin terjatuh, Bu, waktu pembelian atau waktu distribusi. Bisa terjadi. Sih, Pak. Berarti kalau poinnya ini. Ya, kalau untuk parameter yang panjang, tebal, dan berat, ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu signifikan menurut kami. Iya, nggak terlalu signifikan. Ini hampir lebih bagus kalau punya case. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Nanti coba ya kita lihat lagi. Tapi sini, Pak, tadi kalau yang di PPT ini mungkin belum menunjukkan kayak punya Pak Jafar tadi loh, atribut 1 ada dan tidaknya itu di mana gitu. Kalau ini kan hasilnya ada. Nah, nanti Bapak bisa menunjukkan proses sampling yang bagus, yang dan cacat atau tidak itu yang bagaimana. Ini kan hasil cacatnya, kebetulan yang sama. Cuman itu sih yang di deskripsi awalnya. Kalau saya rasa. Terus ini tadi kan hanya sesuai atau tidak. Mungkin kayaknya kita langsung bisa pakai nilai 1-0 itu atribut ini, bukan ada atau tidak. Nanti kan setelah ini kan harapannya langsung diolah, Pak. Nah, nanti ini Bapak ganti lagi. Dikatakan ada atau tidak itu bagaimana. Kalau 0 ya berarti dia tadi tidak cacat. Kalau 1 berarti kan ada kecacatan, misalnya begitu. Kalau ini nanti ganti lagi punya Bapak. Ya. Gitu. Ya mungkin gitu, Pak. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Selamat. Ya. Oke, yang terakhir ini, Pak, yang mil kita punyanya Pak Re ini ya. Grupnya Pak Re kalau nggak salah, Pak Adil, Pak Re itu ya. Oh ya, videonya di bawah sendiri berarti ya, Pak. Coba di dulu aja, video dulu aja, Pak. Nah, ke bawah. Kita lihat video amatan. Ya. Ini nggak ada suaranya ya, Pak? Atau belum? Iya, Pak, nggak ada suara ya? Ya, nggak ada ini. Belum muncul ini suaranya, Bu. Iya, kayaknya belum muncul kayaknya. Itu kan bapak-bapak itu ngomong kayaknya ya.
Mungkin share video dari bahannya aja Bu, jangan di paparannya. Oh ya, yang aslinya ya Pak ya maksudnya. Jadi nggak ini di PPT itu. Tidak lewat PPT. Tidak lewat PPT. Nah itu nggak kelihatan itu menjelaskan apa ini? Sebentar Bu, kita ini dulu Bu. Oh, ini pantunnya ini. Ini bikin sendiri pasti yang bagian terakhir ini. Dari yang aslinya itu loh Pak, maksudnya. Kalau tetap dari sini kayaknya nggak keputar itu. Maksudnya suaranya. Yang bukan yang di linknya, tapi yang dari versi aslinya. Video yang mentah kan sebelum ada video ini kan harusnya ada yang mentahnya. Izin kami yang share screen. Ya. Enggak, aku libur les. Harus ada. Jadi. Bisa ya. Coba kami mungkin. Kami.
Ini aja Pak, kalau memang belum berhasil, coba nanti ini aja Pak, diceritakan melalui PPT dulu aja Pak. Tapi kalau di play di PPT-nya Bapak sendiri, itu, nah ini, ada suaranya. Tapi kok videonya nggak gerak ya? Videonya nggak gerak ya Pak? Bener ya Pak Jafar ya? Betul Bu, videonya kosong. Kosong. Nah ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok permen mil kita. Pada pagi hari ini kami akan melakukan praktek pengamatan produk, di mana produk yang kami amati pada pagi hari ini adalah dari jenis produk permen mil kita. Adapun di sini sudah kami siapkan untuk bahan yang tersedia, yaitu permen mil kita. Kemudian alat yang akan digunakan adalah timbangan digital, kemudian mikrometer digital. Dan untuk dari parameter variabel yang akan kami ukur dari produk ini adalah, yang pertama adalah panjang dari permen tersebut, kemudian diameter, kemudian berat dari permen mil kita. Langsung saja, selanjutnya untuk mekanisme praktek, masing-masing akan mengukur produk tersebut sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Demikian Bu untuk videonya dari kelompok kami untuk pengamatan permen mil kitanya. Iya Pak, lanjut kayak ke PPT-nya, coba lihat Pak. Untuk pengujiannya itu mungkin ditunjukkan uji parameternya, itu ternyata panjangnya itu sampai ke tongkatnya ya. Kalau saya lihat ya. Ya Bu, sampai tongkatnya, karena tongkatnya beda-beda panjangnya. Oh iya, coba Pak. Deskripsinya ini, di PPT-nya ini.
Izin Kapten Haji, suaranya masih di mute. Iya. Ibu, saya ulangi Bu, untuk tugas dari kelompok kami yaitu pengamatan terhadap permen milik kita, di mana kelompok kami terdiri dari Kapten Febri, Kapten Haji Mulyono sendiri, Kapten Laut Wahyu Setiadi, kemudian Kapten Adil, itu Rai, dan itu Indra. Nah, ini alatnya ya Pak. Untuk pengamatan sendiri yaitu sebuah kegiatan dalam rangka sebuah pengawasan. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas barang atau produk, di mana produk sendiri yaitu segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang maupun jasa yang nantinya dapat diperjualbelikan di pasaran. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu permen milik kita atau lollipop dengan berbagai jenis rasa, 30 piece per orang, di mana untuk permen milik kita sendiri dalam satu bungkusnya terdapat 3 varian rasa, yaitu stroberi, coklat, dan melon. Kemudian alat yang digunakan penggaris digital, kemudian timbangan digital, dan alat tulis sebagai untuk pengambilan data. Kemudian teknis pengerjaan, masing-masing individu melaksanakan pengukuran dan pengamatan dengan parameter. Yang pertama adalah panjang dari ujung permen yang dari paling bawah sampai dengan paling atas dari permen itu sendiri yang dimaksudkan termasuk gagangnya. Kemudian berat juga ditimbang dari sebelum dan sesudah ketika permen itu dibuka. Kemudian untuk diameter yang diambil yaitu diameter pada lingkar permen lollipop sendiri. Kemudian untuk warna permen sesuai dengan bungkus atau tidak disesuaikan dengan warna indikator yang terdapat, yaitu 3 warna, coklat. Ini gambarnya ada Pak? Panjang, cara ngukur panjang, berat, ini di screen ya di PPT ini? Dimasukkan Bu, cuma coba next lagi. Data aja. Oh ini setelah ini data lah. Iya coba. Bu. Oh. Data masing-masing orang yang terhadap pengamatan dimasukkan. Coba saya tanya lagi, yang atribut pertama itu gimana? Kemasan cacat atau tidak? Itu maksudnya cacat gimana Pak? Ini kemasan cacat atau tidak, waktu dilaksanakan pengemasan itu ada yang plastiknya sobek Bu. Nah, itu ada nggak capture-nya? Nah ini tidak di capture Bu, cuma waktu yang dimasukkan kemarin fotonya yang permen pecahnya aja Bu, atau utuh ini yang atribut yang kedua aja yang dimasukkan yang dalam video tadi Bu. Iya, kan bisa beda kan karena punyanya Bapak ini loh Pak, 0 itu berarti apa? 0 itu kan tidak cacat atau cacat? 0 itu malah yang cacat Bu. Oh kebalikannya, oke. Nah itu banyak yang 0 loh malah, hampir loh 4 kan ya. Kayak case tadi kan. Kalau yang di kami kan setiap orang melaksanakan 30 penelitian Bu, yang pengamatan. Datanya beda-beda Bu, kebetulan dia. Iya, nah, makanya untuk menyamakan tadi Pak persepsi, jadi kita bisa melakukan kalau atribut, apalagi atribut itu kan persepsi ya, karena kalau yang kayak pengukuran jelas kayak uji parameter itu kan jelas, jadi nggak ada perbedaan persepsi. Nah makanya tadi kemarin kan di awal itu harusnya dituliskan yang mana yang dikatakan cacat, mana yang tidak, karena belum tentu terbayang. Tadi yang kelompoknya Pak William itu juga begitu, kurangnya tidak menunjukkan, cuman bentuk cacat aja yang dilihatkan. Misalnya kayak isi gitu kan, ada isi atau tidak, ya tunjukkan aja fotonya yang tidak ada isi. Misalnya dibandingkan ini yang standar, ini yang tidak terstandar gitu. Kalau punyanya grupnya Pak Jafar tadi sudah jelas. Yang ditunjukkan segala bentuk kecacatan malah ditunjukkan. Misalnya kayak tadi isinya itu 3, isinya 2, itu kan ada di gambar foto tadi. Itu tergambar tadi. Misalnya kayak tadi ya Pak ya, kemasan cacat.
semua jenis cacat itu Bapak tunjukkan. Misalnya kemasan itu dikatakan cacat bila apa? Apakah dia robek kah? Ataukah misalnya persepsi saya ini enggak deh. Enggak atau tidak, kan akhirnya ambigu kan Pak. Nah tadi, apakah bungkusnya itu sobek? Atau apakah bungkusnya itu ada, tapi kadang itu sablonnya luntur gitu Pak, apa ya? Plastiknya itu enggak jelas, enggak terang gitu. Kalau kan kadang-kadang permen kan begitu. Kayak gitu, apakah cacatnya di sini kemasan itu lengket? Nah, itu kan mempengaruhi juga di kemasan, pastinya. Bocor kan akhirnya, begitu. Itu maksudnya yang di masing-masing atribut. Makanya kenapa di sini, apalagi khususnya yang di atribut ya Pak, untuk semua kelompok ya Pak, menurut saya. Itu kita harus bisa benar-benar membuat parameter mana yang idealnya dan mana yang tidak. Itu harus tertulis. Begitu. Kalaupun kadang-kadang tertulis itu malah masih ambigu kok Pak. Tertulis saja masih ambigu, apalagi kalau tidak ditunjukkan dari hasil fotonya tadi. Gitu. Makanya atribut khususnya yang untuk pengujian kualitas khususnya dari sisi atribut itu harus memang benar-benar harus terdefinisi dengan jelas. Menurut saya gitu. Jadi biar tidak ada salah persepsi di awal. Oh saya nemukan kayak gini ya, oh saya nemukan gini. Nah cacatnya di capture semuanya. Gitu, baru nanti menyamakan. Kayak ini, permen warna sesuai dengan bungkus. Ini hampir semuanya sama ya. Jadi dibungkusnya misalnya merah, berarti isinya juga harus merah gitu kan ya Pak? Iya Bu. Nah itu. Nah ini mungkin dicontohkan. Bungkus dan permen, nah difoto begitu. Ini yang benar. Nah itu kan bisa Bapak bisa buat uji parameternya. Nah, gitu Pak menurut saya. Kalau menentukan atributnya, saya rasa sudah benar. Cuman untuk mendefinisikan terkait dengan mana produk cacat dan mana produk yang tidak cacat begitu ya. Nah, itu yang kurang, belum terdefinisi. Gitu. Terus contoh lagi kayak tadi, ini kalau tadi kan atribut ya. Yang di parameter. Definisi untuk mengukur panjang itu tadi saya sekilas yang video itu. Jadi kan nggak terlalu di zoom ya. Panjang itu yang bagaimana ngukurnya? Tadi kan pakai jangka sorong. Makanya saya tanya, panjang berarti sama gagangnya ya Pak, gitu kan. Tadi saya kira itu kayak punya Pak Jafar tadi, yang dikatakan panjang itu ya permennya gitu. Kan permennya aja gitu loh Pak. Nah ternyata enggak kan. Oh, berarti antara gagang sama permen itu jadi satu pengukuran. Sedangkan diameter, nah diameter pun juga gitu Pak. Pengukurannya itu bisa macam-macam kan orang itu. Apakah di lolinya gini ditusuknya atau di kedalaman, ketebalan tadi. Begitu. Nah, itu kan jadi persepsi beda akhirnya. Itu maksud saya. Makanya di semua pengukuran itu perlu kadang-kadang kita harus menunjukkan alat, lalu bagaimana cara kita meletakkan gitu. Termasuk tadi itu kalau saya lihat sekilas ya Pak ya, yang grupnya KIS tadi. Saya lihat tadi. Untuk ngukur tebal itu loh Pak, yang grupnya Pak William. Saya tadi itu masih ingat, kan permen itu kan gini posisinya. Kalau tebal kan ini panjang ya, kalau Bapak lihat ini kan panjang, ini kan saya kan punya mouse gitu ya. Nah ini kan Bapak ngukur sini kan panjangnya. Tapi saat ngukur tebal, kadang jepitnya di sini. Tahu nggak mikrometernya tadi loh, jangka sorongnya tadi. Ada yang jepitnya di sini, ada yang jepitnya pas di tengah, ada yang jepitnya di sini. Ada ya makanya cepet-cepet gitu kadang-kadang. Nah, yang benar yang mana? Yang harusnya terdefinisi untuk ngukur diameter. Kalau mau ngukur diameter ketebalan, ya udah pas di posisi tengah, semuanya di tengah gitu. Menunjukkan. Jadi mau kadang-kadang kan ada yang bilang ya Pak ya, pengukuran itu kesalahan, makanya ada verifikasi dan validasi di semua uji sampel populasi. Verifikasi untuk memverifikasi apakah alat tes kita itu memang benar dilakukan, gitu. Tesnya alatnya ya, kita ngomong ke contoh kayak tadi itu alatnya, alat yang kita pakai tadi benar nggak? Oh ya sudah benar. Tapi ternyata yang salah itu bukan alatnya, tapi kalau yang salah itu meletakkannya begitu. Jadi kalau di kuesioner alatnya itu bukan
Mikrometer tadi bukan. Kuesionernya tadi itu sebagai alat pengukuran. Kalibrasi alat itu, Bu. Ya, kalibrasi alatnya. Alatnya tadi udah benar atau tidak. Cuman kalau tadi itu sekilas, jadi ada yang Pak Ardi itu, oh ya gitu. Terus cuman, oh ini sebenarnya tebel itu di mana ya? Tadi saya sempat mikir begitu. Nah ini, kalau yang ini, yang grupnya Pak Haji itu, tadi saya ini pikiran saya kayak punya Pak Jafar. Oh panjang itu ya lollipop gini. Oh beda. Ternyata sama gagangnya juga diukur gitu. Itu Pak, kan bisa jadi maknanya kan beda-beda. Kalau menjelaskan pakai tulisan, iya kalau ditulis pakai gagang pengukuran mulai dari permen dan gagang begitu. Tapi kan kalau Bapak sudah nunjukkan gambar aja kan, oh iya itu memang benar mengukur panjangnya gitu, ya kan? Menurut saya itu sih Pak. Nih, mungkin gitu. Ada yang ditanya dulu dari sini. Nah ini rencana saya ini bisa dilanjutkan Pak dari data hasil. Nah untuk seluruh ini kan 30 ya. Itu ini saya boleh gantian share Pak ya. Nanti Bapak pakai Excel dulu aja. Nah kita pakai Excel. Nah nanti di Excelnya itu minta tolong digrupkan Pak. Bentar, ini contoh ya. Ini saya buka yang sudah ada aja. Misalnya begini, nah ini kan di sini kan pasti nanti banyak sheet kan. Nah nanti Bapak tulis yang di sini, misalnya kita rename ini untuk atribut 1. Atribut 1. Nah ini minta tolong dikumpulkan seluruh atribut dari hasil pengujian yang sudah Bapak dapat. Atribut 1, 2 berarti ada 6 ya. Kan ada 3 atribut dan 3 parameter. Nah, cuman yang kita kerjakan dulu itu ini Pak, parameter 1 dulu aja. Karena hitungannya beda nanti. Bentar, parameter. Nah, kita pakai parameter 1. Nah, nanti Bapak kan sudah tahu kan parameter 1 itu hasilnya bagaimana. Nah, ini nanti tinggal nomor. Nah, ini data. Nah, nanti Bapak tuliskan di sini ya, parameter 1 itu pengujian mengenai apa. Ini diceritakan pengujiannya apa. Nah nomornya ini kan tadi kan sudah tahu kan ya datanya tadi kan jumlahnya macam-macam kan. Misalnya satu kelompok kan kalau nggak salah satu kelompok tadi 5 kan yang pengujian. Kalau kita ngambil satu orang itu 30 berarti datanya sekitar 150. Iya benar ya? Benar ya. Jadi datanya itu kan 30. Ini kan terus ini kan ada 5 orang. Berarti kan ya 5 kali 30. Nah, setelah itu Pak, ini, nah nanti yang dicari itu adalah data terkait dengan data nilai min, median, median dan modusnya. Ini cuman kita biar tahu ya, modus. Nah, nilai datanya adalah ini masih data populasi. Populasi itu berarti data nilai min, median dan modus populasi. Min, median belum. Nah, kenapa pakai Excel biar lebih mudah ya Pak nanti. Nah, nilai min-nya berapa, modusnya berapa, dan mediannya berapa. Syukur-syukur kalau Bapak bisa pakai SPSS itu, lebih gampang kalau itu. Di screen aja kan hasilnya. Nah, itu untuk populasi. Nah, kenapa kok populasi tadi, berarti populasi itu yang 150 data sampel. Kok data sampel, data seluruhnya. Seluruhnya ya. Ini, jadi nanti ini kan ngambilnya dari data sampel, nah data seluruhnya. Setelah itu Pak, ini kan ditarik ya sampai nanti 150. Nah setelah itu untuk pengujian yang pertama itu kita anggap sebagai samplingnya. Jadi kalau nanti kita melihat data untuk kategori data sampel. Nah, ini juga sama. Bapak ngambil nilai min, median, dan modus sampel. Sampelnya dari mana? Sampelnya itu adalah dari 30 data. Data yang Bapak gunakan di data awal ini aja. Pokoknya terserah. Mau ngambil 1 sampai 30 di awal atau ngambil dari paling bawah diambil ke atasnya gitu. Pokoknya 30 data yang
tadi yang Bapak sebar. Begitu. Ada yang ditanya dari sini? Ya, nah setelah itu Pak, ini saya ikut langkah-langkah yang PPT. Saya lupa ini udah di-share apa belum ya yang kemarin itu. Nah, untuk menggunakan gambar pengendali dari hasil nilai X bar dan X bar X-nya itu loh Pak. Nah, ini kan harus diketahui nilai standar deviasinya. Bentar. N is 1 dibagi dengan jumlahnya N. Sigma N. Sigma N ini semuanya rata-rata. Oh ini. Standar deviasi juga Pak ternyata. Jadi kita harus mencari standar deviasi jumlah sampel dan jumlah rata-rata. Termasuk variannya. Nah ini berarti populasi itu min, median, modus, nanti variansi, dan standar deviasi. Nah ya ini ya Pak, nanti sama-sama juga. Bentar. Ya, ini 150 dan 30 data sudah. Terus bentar. Ini karena itu nilai bar X barnya adalah X double bar. Nah, X double bar dengan garis tengah X barnya adalah 0,1. Bentar. Untuk membuat garis X barnya X double bar 0,01103 dikali ini apa ini 1,427. A3, nilai A3. Nah, A3-nya dapat Udah ya Pak ya, X bar-nya itu kan berarti ya. Ibu, mohon maaf. Iya Pak. Penampilannya masih ini ya. tetap gerak. Iya, sih Pak. Benar, Pak. Ini Pak. Ini PPT-nya yang kemarin. Variable control chart. Ini rencana saya nanti Bapak membuat gambar begini. Grafiknya. Dimana nanti kan grafik yang diambil kan dari 30 data sampel. Nah, rumusannya, tapi kan sebelum kita bikin ini kan kita harus menghitung nilai UCL dan LCL kan. Nah, nilai UCL dan LCL-nya itu kita buat dulu. Nah, tapi ini bikin UCL dan LCL ini yang jadi masalah. Karena kan untuk membuat X bar-nya sudah ada ini contohnya. Oh, ini aja deh, ikut ini aja ya Pak. Tadi kan Bapak menggunakan tadi berapa? 5 sampling ya observasinya. Berarti jumlah sampelnya ini diambil. Ini X bar dan SI-nya ya. Bentar. Iya. Ya udah, berarti ikut ini aja Pak. Maaf Pak, ini saya tak buatkan formatnya ya. Gini Pak. Nah, ini kan data. Data parameter pertama itu kan punyanya Pak, misalnya Pak Jafar. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini siapa? Datanya punya Pak siapa? Grup kelompoknya itu loh, X. Nah, itu data Y. Nah, gitu. Sampai ke data ke-5, Pak. Paham nggak ini, Pak? Jadi X, Y,
Nah, misalnya O, ini punyanya O, 1, 2, 3, 4, 5 ya, punya Bapak ya? 5, berarti data MN, misalnya gitu. Nah, udah. Nah, data ini, seperti yang di arahan PPT ini, gitu ya. Ini saya tunjukkan, ini halaman slide 6, Pak. Bapak bisa tulis di slide 6, masih sama. Dimana di slide 6 itu ikut ini tadi, kan tadi Bapak punya 5 kelompok kan. Nah, ini nanti kita menghitung nilai XI-nya. Nilai XI itu dari mana? Nilai rata-rata dari semuanya ini. Di total, di rata-rata. Gitu. Kalau di Excel, contoh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa tuh? 2, 4, 5 ya. Ini ya. Nah, berarti X bar tadi, misalnya saya punya data ini 2, 2,3, 2,4 gitu ya, 2,5. Ini contoh Pak, 2,6. Nah, untuk dapat ini maka kita bisa M average gitu loh Pak. Nah, dari ke kanan ini. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu, dari sini dulu. Itu Pak, ada yang ditanya? Nah, ini dilanjutkan Pak, nanti. Nah, misalnya saya punya datanya ini ya. Nah, nanti Bapak olah ini, nah tinggal di drag aja, kan average. Gitu. Nah, data ini kita lihat di sini ya, observasi yang digunakan. XI-nya kan mengikuti kan, maka untuk jumlah sigma M-nya ini ditotal dari seluruhnya, jumlah sigmanya. Jumlah X bar-bar itu adalah jumlah total dibagi dengan 25. X bar-bar ini loh Pak, X bar-bar kan berarti totalnya ini kan dibagi 25. Atau Bapak kalau nulis di bawahnya sendiri, X bar-bar itu adalah average dari ke bawah ini. Gitu, average, M average aja, cuman dari seluruhnya. Nah, ini pastikan sama Pak. Kalau contohnya misalnya kalau punya Pak Jafar tadi seingat saya pakai sampelnya 40, nggak apa-apa 40. Yang lainnya 30, oke nggak masalah. Ini kan 30 data. Nanti kan punyanya grupnya Pak Jafar itu kan ada 5 orang kan yang mengumpulkan data yang sama untuk parameter apa tadi? Oh, yang untuk uji parameter ya? Uji parameter variabel. Gitu. Nah, sedang parameter 1 panjang. Ya, panjang dulu ya. Jadi kan panjang, berat, sama diameter itu bikin tabel satu-satu dulu, Pak. Berarti seluruhnya Bu itu. Panjang, berat sama itu iya. yang Iya, ini Pak. Jadi parameter 1 ya, nanti tinggal rename lagi. Saran saya gini Pak, saran saya, nggak usah bikin banyak gitu. Bikin 1 dulu. Kalau 1 ini berhasil Pak, ini kan template-nya tinggal di copy paste. Paham nggak Pak? Jadi ini nanti ya saya hilangkan. Iya, jadi kalau parameter 1 ini berhasil, Bapak tinggal copy aja. Ya, atau nggak usah gini, kita bikin sheet, terus ini copy di paste ke sheet yang berikutnya. Datanya tinggal diganti aja, kan nilai X-nya ini kan ikut kan. Karena rumusan ini kan sudah ikut. Ya udah Pak. Kan gitu, sama aja kan. Ini misalnya saya kan punya juga. Nah ini kan bisa sama aja. Dimasukkan. Tinggal natanya itu loh yang kadang-kadang Bapak harus lihat. Natanya kan tadi kan soalnya pekerjaan yang tadi punya Bapak kan per masing-masing orang kan. Jadi harus ditata dulu. Dikelompokkan per masing-masing parameter. Gitu. Ya Pak, berarti kalau di sini X bar-bar ya Bapak tinggal ini M average gitu. Nah, tapi drag-nya dari sini. Nah, gitu udah. Nah, gitu. Ini juga sama nanti di total ini ke bawah. Nah, gini Pak. Itu misalnya ini kan saya tinggal drag aja kan, dia sudah mengikuti. Nah ini. Terus setelah itu Pak, ini kan tadi X bar-nya ya. Setelah itu kan kita mencari nilai SI. SI itu standar deviasi. Kalau nggak salah di Excel itu STD sama dengan STD.
ya kan? Iya benar. S-nya ini standar deviasi, ya kan? Standar deviasi. Nah, bagaimana cara menghitung nilai standar deviasinya? Itu tadi, sebentar. Deviasi, gitu ya. Standar deviasinya berarti sama dengan STD kalau nggak salah. Standar deviasi, start dev. Nah ini, Bapak pilih yang standar deviasi, nomor berapa sampai ke berapa. Nah udah, ini standar deviasinya ke bawah. Start dev ini Pak, STT dev ya. Nah. Standar guys. Oh bukan. Standar deviasi, standar. Ini di standarisasi standar guys. ST dev ini Pak. Standar deviasi. Jadi kita melihat standar deviasi untuk satu sampling ini. Begitu. Nah, yang di PPT-nya ini kan, nah, benar. Biar nanti tabelnya ikuti aja. Nomor 6 ya Pak. Nah ini kan udah dilakukan kan sama Bapak untuk mencari standar deviasi. Ini nilai standar deviasi total dan standar deviasi rata-rata, gitu kan? Ya kan? Nah setelah itu berikutnya itu kita ikuti aja ininya. Maka nilai X bar tadi kan kalau nggak salah nilai X bar-nya sudah ditemukan kan di sini. Nah, nilai standar deviasinya sudah ditentukan. Maka nilai UCL dan LCL itu bisa kita tulis. Ini pakai rumusan Pak. 74,01 ditambah. Nah, A3-nya ini ikuti 1,427 gitu ya. Terus nilai S-nya itu dari nilai S yang ditentukan. Gitu. Nilai S-nya tadi kan sudah ada. Gitu, ada yang ditanya dulu dari sini. Izin Bu, kalau perhitungan standar deviasi seperti apa Bu? Ini pakai ini aja. Pakai rumus ini aja. Maksudnya kalau menghitung sendiri? Manual, panjang Pak. Ini oh siap. Berarti langsung pakai itu aja. Kalau nggak salah itu nilai X rata-rata dikurangi gitu loh Pak. Saya nggak ikut ininya ya, saya X rata-rata gini, lu cari aja ini. Panjang Pak. Kalau ini, apa Pak? Siap. Pertanyaan lagi Bu. Ini ya, kok ini, median nggak panjang ini. Nggak ada ya. Panjang ininya kan itu di apa namanya di ini satu pernah paket value ya. Standar deviasi rumus gitu ya. Yep. Nah ini loh Pak, XI dikurangi dengan nilai mu-nya. Ini benar ya? Ya populasi ini, kalau populasi dikurangi dari mu dibagi dengan nilai n. Kalau yang deviasi, oh ini loh Pak. Ini loh Pak. Ini kan standar deviasi itu sigma dari x kuadrat dibagi dengan nilai n-nya. Berarti 1 ini dikuadratkan, 1 dikuadratkan dibagi dengan n-nya 4. Kalau ini 4. Nih. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah kuadrat. Akar dibagi dengan n 1 2 3 4 5 kan, bagi 5. Gitu. Terima kasih. Itu sama aja kan harusnya. Harusnya sama aja dengan ini. Kadang-kadang gitu ya, kita sudah terbiasa dari rumus, lupa rumus aslinya itu seperti apa. Karena sudah gampang terkomputasi, tinggal diklik aja sudah muncul ini Pak. Gitu. Ya. Kemudian untuk menentukan UCL, LCL kan ada A2 Bu, itu konstanta berarti?
Iya, konstanta. Kalau di tabel itu ada. Bentar ya Pak. Tadi itu yang di ini itu saya masih ragu. Nilainya ini 1,427 itu adalah nilai sebentar. Ini uji sampelnya 25 sayangnya. Harusnya bergantung nilai N-nya. Tergantung jumlah sampelnya. Tergantung jumlah sampelnya. Itu ada tabelnya. Bentar, tadi A berapa Pak? A3 ya dia ngomong. Oh ya, A3 ya. Bentar, uji parameter A3, 3 dibagi C4 ya kan dari 4. Berarti kan N-nya ini dibagi dengan banyaknya N. Siap. Oh, begini aja, saya coba. Ini kan mulanya dari C4 ya. Dari C4 ya. Saya kebetulan yang buku ini itu bukunya itu buku hardbook Pak. Coba nanti Bapak cari model bukunya ini itu yang ini apa di Genlib. Biasanya di Genlib itu ada. Coba saya kalau di sini nggak pakai Genlib bisa nggak ya? Kalau nyari buku bisa C4 parameter teori apa kualitas tabel. Enggak sini tabelnya. Ini enggak, bukan sini. Isinya itu tabel ya. Gini Pak, gini aja Pak. Nanti untuk tabelnya, ini kan karena tabel ini kan harus di-download ya. Saya coba cari dulu ya buku ini yang soft copy-nya dulu. Saya yang hardnya itu ada, cuman di UISI-nya itu enggak bisa masuk. Coba tapi nanti saya coba cari ini ya, yang C4. Nah, yang karena ini parameter nilainya 1,427 itu hanya untuk parameter kedua ini 25. Nah ini coba dibatasi dulu aja, cuma 25. Nanti takutnya saya itu ininya nanti akan errornya banyak. Jadi untuk sampel yang di ini apa namanya Excel, coba pakai yang 25 dulu Pak. Nanti saya kirim yang tabelnya kalau nemu ini. Tabel apa keandalan untuk tabel C-nya itu loh. Gitu. Mana tadi? Ya, jadi pakai 25 sampel dulu aja, Pak. Ikuti sama aja dengan ini. Biar nanti nilai parameternya ini sama. Tapi kan ini beda, nggak masalah. Yang penting ininya. Gitu. Nah, nilai CL itu nilai min, Pak. Nah, ini nilai minnya di sini. Udah ya? Nilai minnya. Nah, itu sudah ketemu. Ini untuk grafik X-bar. Grafik X-bar itu ini Pak, sebelah kiri. Ini beda lagi. Jadi sebelah kiri Pak. Nah, untuk membuat garis X-bar, ini kalau di Excel Pak, pakai grafik biasa. Nah, nanti UCL sama LCL-nya itu Bapak pakai insert sendiri aja, manual. Nah, ini pakai insert biasa, nanti tambah garis gitu loh Pak. Insert garis. Oh ini loh shape ini loh. Nah nanti tambah shape aja. Begitu. Kalau di grafik ini kan Bapak kan ngambilnya di sini. Sebentar ya. Ini ya. Ini kan sampelnya 1 sampai 25 kan. Nah uji sampel 1 ini kan 74,010 ya. Nah ini dapat dari mana ini? 74010. Jadi dari yang nilai rata-ratanya. Titik yang di drag itu ke Excel ya titik ini. Paham nggak maksudnya? Nilai yang sudah di rata-rata. Dulu. Begitu. Saya coba kalau punya data mentah yang punya Bapak itu enak ini. Saya coba. Makanya dikumpulkan dulu, terus baru ini. Jadi dari ini Pak, 74010. Buat gambar grafik dari tabel ini. Tabel X-bar tadi. Gitu. Ada yang ditanya dulu. Ini hiraukan dulu ya. Kita pakai yang ini dulu. Nah, ini Bapak coba ya, ini dulu aja wes. Ini kalau ini kesusahan dibandingnya ya, kan susah ya. Ini kita nyoba yang ini dulu aja. Jadi Bapak besok kerjakan yang inilah biar lebih mudah. Gitu. Atau ada yang ditanya dulu? Gak mudah kan ya Pak ya? Ini UCL, CL-nya, ini LCL-nya.
Nah, UCL dan LCL, nah CL-nya ini kan 74,001 ya. Nah, ini tinggal ditulis, ini CL tengahnya. Ini UCL dan ini LCL. Nah, nanti Bapak identifikasi. Dari seluruh data sampel yang ada, dari 25 dulu aja. Nah, syukur-syukur kalau semuanya dimasukkan. Gitu. Meskipun memang percobaan kita dari 25 ya. Nah, jadi artinya nilai UCL, LCL itu hanya 25. Tapi nanti grafiknya itu nanti memanjang sampai 150. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kan tadi kan Bapak satu orang 30, ya kan? Kok 30? Iya sih. Enggak ya? Oh, enggak Pak, enggak sampai 150, enggak, cuma 40, benar Pak Jafar, 40. Satu orang 40 ya, berarti hanya 40. Tapi ukurnya ini hanya 25. Jadi sampelnya itu 25. Paham nggak Pak? Populasinya 40. Asumsi kita gitu. Ada 40 data asli yang kita ambil itu cuma 25 untuk kita masukkan ke dalam bentuk gambar grafik tadi. Gambar grafik yang dimasukkan itu 40. Ini kan kalau ini kan 25, kebetulan dia cuma uji sampelnya aja yang dipakai. Nah, nanti dimasukkan 40 itu UCL, LCL-nya bagaimana? Gitu. Gitu, coba. Sini. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Nah, itu coba nanti dikerjakan tiga parameter, tapi kita Bapak coba membuat X bar dan X bar dulu aja. Yang ini nanti diolah lagi nih masih nanti. Sebenarnya dari sini, tapi kalau Bapak nyoba nggak masalah, dicoba ini. Izin bertanya, Bu. Izin itu dari tampil tersebut itu hasil dari X bar yang nih X bar nilai 74001 itu ini ya average ini tadi Pak sama 74001. Iya 74001 ini siap. di rata-rata ke bawah. Siap. Kalau ini sigma itu total aja, di total. Kalau X bar M average tinggal di drag itu aja Pak. Siap. Seperti itu. Siap. Itu Pak. Ya. Yang S itu sebenarnya hampir sama Pak. Kalau Bapak lihat di sini ya, kan tabel ini kan ada dua. Ada gambar grafik X bar dan grafik S. Nah, S-nya itu B-nya kan sudah diketahui di gambar tabel ya. Nah, S bar-nya ini itu dapat dari ini. Nah, standar deviasinya sudah ada. Ini. Gitu kan. Nah, ini udah tinggal dimasukkan. Sedangkan nanti di gambar ini, gambar tabel S-nya, UCL, LCL itu ikut yang ini Pak. Gitu. Jadi ada dua, ada X bar dan S. Untuk penggambaran parameter. Ada yang ditanya Pak dari sini? Gitu ya Pak. Nah ini nanti Bapak coba dulu. Kalau ya kadang-kadang kan kita tersesat kan ini takutnya. Kalau nggak nyoba nanti tambah bingung. Ujiannya ya nanti tetap menghitung begini Pak, maksud saya. Sebenarnya. Ibu ini khusus parameter aja berarti, atribut enggak berarti? Belum. Jangan, ini masih parameter. Ini pun masih X dan S Pak, XS. Ada lagi sebenarnya, kontrol X bar dan S. Masih banyak ininya. Ini kalau fungsinya itu berubah gitu. Cuman kita pakai yang ini dulu aja. Hitungannya. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ya insya Allah nanti ini ya minggu depan ya. Kalau harapan saya itu bisa minggu depan sebelum ujian atau ya pekan olahraga itu loh Bapak. Kalau ada waktu kita bisa diskusi gitu. Untuk pekerjaan yang Bapak kerjakan. Ya kalau apa ya enaknya hari Rabu lah, hari Rabu malam gitu loh Pak. Satu mata kuliah aja untuk diskusi hasilnya. Gitu ya Pak, mungkin ada yang ditanya dulu. Saya gitu dulu ya.
Insya Allah nanti minggu depan ya nanti sama Pak Indra kita diskusi lagi untuk hasil tugasnya ini. Gitu. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga minggu depan nanti kita bisa ketemu lagi. Gitu. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.